Anti lengket, mematangkan makanan secara merata. Bisa dipakai untuk merebus, menggoreng, memanggang, dan metode memasak lainnya. Dan yang pasti aman digunakan. Tidak seperti besi atau aluminium, wadah keramik gak akan mengeluarkan zat yang bisa merusak nutrisi bahan herbal. Sifat keramik yang basah pun akan membantu menetralkan asam dalam makanan, sehingga membuatnya lebih sehat. Gak heran deh kalau pamor perabot dapur berbahan keramik gak pernah luntur. Apalagi sekarang hadir dalam kemasan 2-in-1 gini. Bisa menjadi wadah makanan sekaligus dipakai memasak. Perabot keramik berkualitas, dibuat dari perpaduan tanah liat, kaolin, dan porselen. Ini adalah proses press. Cetakan keramik akan ditekan untuk menghilangkan air yang ada. Proses ini memakan waktu selama seharian. Mesin ini mampu menampung adonan hingga 200 adonan dalam satu mesin. Lanjut ke proses extruder ya. Di sini adonan akan dicetak agar semakin padat dan merekat hingga membentuk suatu bulat panjang. Proses ini akan memudahkan kita untuk membuat bentuk yang diinginkan. Untuk satu adonan panjang memiliki berat hampir 10 kg. Wah, semangat ya mas. Saatnya kita cetak adonannya. Ada beberapa teknik ketika ingin membentuk keramik. Kali ini kita pakai teknik putar atau throwing dengan menggunakan mesin. Penggunaan mesin sangat efisien untuk bisa menghasilkan keramik dalam waktu yang cepat. Beda halnya ketika membuatnya dengan tangan. Mesin ini dalam sehari mampu menghasilkan ribuan bentuk keramik loh. Biasanya setiap mesin sudah ada model bentuk yang akan diproduksi. Haluskan dulu pinggiran bahan keramiknya ya, biar nggak membahayakan dan membuat adonan jadi sedikit sempurna. Oke deh, cetakan piring akan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Proses ini dinamakan greenware, pembakaran pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Tujuannya untuk membuat produk keramik menjadi keras, kuat menahan beban, serta tahan air dan cuaca. Jenis tungku yang digunakan juga sudah lebih modern. Pada sisi ruangan ini diberi lubang pembakaran dan bisa menghasilkan pembakaran yang merata dan sempurna. Produk keramik ini akan melalui proses pembakaran selama hampir 3 jam. Kita ke proses glazing ya. Proses ini merupakan proses pencelupan dengan bahan kimia. Banyak pilihan warna yang ada, tergantung pemesanan. Biasanya untuk produksi keramik yang berwarna seperti ini tersebar di Indonesia. Sedangkan warna-warna putih atau motif lain akan dikirim ke luar negeri. Yuk kita mengkilapkan piring dan peralatan makan lainnya. Bahan yang digunakan yaitu lapar, dolomit, dan silika. Bahan-bahan ini akan membuat piring menjadi lebih indah dan cantik. Nah, proses ini yang membuat peralatan makan ini bisa langsung berhubungan dengan sumber api. Proses pembakaran kedua dengan suhu 1300 derajat Celcius. Sama halnya dengan proses pembakaran pertama tadi, tapi kali ini pembakaran bertujuan agar peralatan makan tahan akan api dan tidak mudah hancur. Pembakaran akan membuat partikel dan adonan produk menjadi semakin kuat. Dalam satu hari, pabrik ini bisa membuat hampir 50.000 peralatan makan. Memasak dengan keramik seperti ini akan membuat makanan matang secara merata, karena semua bagian mangkok akan panas oleh sumber api. Kelebihan lainnya, keramik sama sekali tidak lengket. Keren kan? Dijamin praktis dan makin kreatif di dapur deh.